Di tahun 1878 di kota London, seorang mahasiswa yang bernama John Watson sedang melakukan eksperimen terhadap mayat temannya untuk dihidupkan kembali yang bernama Friday. Dia tidak hanya sekadar ingin menghidupkannya, namun sedang mencari formula agar mayat tersebut mempunyai jiwa dan mampu berpikir sendiri. Teknologi menghidupkan mayat telah diperkenalkan oleh Dr. Victor Frankenstein 1 abad yang lalu. Ia mampu menciptakan The One, satu-satunya mayat hidup yang mampu berbicara dan berpikir sendiri. Namun dia menghilang tanpa jejak beserta catatannya, sehingga pada zaman sekarang, para ilmuwan tidak mengetahui formulanya, dan hanya mampu menciptakan mayat hidup yang hanya akan bergerak bila diperintah. Pada awalnya, penemuan itu ditentang oleh masyarakat karena mereka takut pada mayat hidup dan membencinya. Namun seiring berjalannya waktu, akhirnya masyarakat bisa menerimanya. Dan kini, teknologi mayat hidup telah menguasai perekonomian, mulai dari tentara hingga semua sektor pekerjaan. Para peneliti pun berusaha mengembangkan teknologi ini. Namun, karena penelitian ini ilegal untuk rakyat biasa, akhirnya Watson ditangkap oleh Walsingham, yang merupakan utusan dari kerajaan Inggris. Akan tetapi, karena potensi bakat yang dimiliki Watson, akhirnya Walsingham membuat kesepakatan dan mengirim Watson untuk mencari catatan Victor, yaitu dokumen legendaris peninggalan Victor Frankenstein 1 abad yang lalu. Kemudian, Watson memulai pencariannya bersama Friday, yang bertugas mencatat detail perjalanan mereka. Tempat pertama yang mereka datangi adalah Mumbai, India. Saat di sana, Watson memperhatikan wanita cantik asal Amerika. Namun tiba-tiba terjadi kekacauan. Mayat hidup yang ada di sana mengamuk dan meledakkan diri. Mereka pun berhasil selamat berkat bantuan Frederick Barnaby, seorang pengawal yang dikirim Walsingham untuk menemani Watson. Lalu, mereka melarikan diri menggunakan kereta kuda. Namun ada beberapa orang yang mengejar dan ingin membunuh mereka. Mereka pun bekerja sama dan mampu mengalahkan para penjahat tersebut. Perjalanan lalu dilanjutkan dengan menaiki sebuah kereta. Di sana Barnaby menjelaskan, kemungkinan mayat hidup yang menyerang tadi merupakan buatan Soviet yang telah diselundupkan dan ditanamkan bom peledak pada diri mereka. Kemudian Barnaby memberikan Watson sebuah dokumen dari Walsingham yang berisi tentang data dan foto Alexei Karamazov yang merupakan ilmuwan asal Soviet. Karamazov dicurigai mempunyai catatan Victor dan ingin mendirikan kerajaan mayat di Afghanistan. Dia juga telah menipu dinasti Romanov di Rusia dengan menyamar sebagai Frankenstein. Dan kini, kerajaan Rusia pun juga sedang memburunya. Untuk mencari keberadaan Karamazov, mereka bekerja sama dengan Nikolai Krasotkin yang merupakan teman Karamazov dan mengetahui lokasi Karamazov berada. Ternyata, Karamazov sedang berada di suatu tempat di Afghanistan. Mereka pun menuju ke sana dengan menggunakan sebuah kapal, lalu diteruskan dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan, mereka menyaksikan pertempuran antara tentara Inggris dan Afghanistan dengan menggunakan mayat hidup. Lalu setelah melewati itu semua, mereka tiba-tiba diserang oleh sekelompok mayat hidup. Berbeda dengan mayat hidup sebelumnya, yang menyerang mereka memiliki sedikit kecerdasan dan mampu menghindari serangan. Nikolai menduga itu adalah mayat hidup buatan Karamazov. Lalu ketika mereka sudah terpojok, tiba-tiba mereka mendapat bantuan dari wanita yang sebelumnya Watson lihat ketika di Mumbai. Wanita itu menembakkan senjata penyembur api ke semua mayat hidup yang ada di sana, dan dia pun pergi begitu saja. Akhirnya, mereka semua pun bisa selamat, dan sebelum melanjutkan perjalanan, Watson membawa satu mayat tersebut untuk diteliti. Kemudian malam harinya ketika sedang beristirahat, Watson yang dibantu Friday mencoba menganalisa mayat yang mereka bawa. Dia begitu terkejut ketika mayat itu bangkit dan mencoba mengatakan sesuatu kepadanya. Namun tak lama kemudian mayat itu kembali mati. Watson pun sangat kecewa karena eksperimennya gagal. Lalu tiba-tiba wanita yang tadi menolongnya datang menghampirinya. Dia bernama Hadali Lilith yang merupakan perwakilan dari Presiden Grant yang juga ada di sana. Hadali mencoba mencari tahu apakah mayat yang tadi diteliti mempunyai roh dan mampu berpikir sendiri. Watson pun menjawab bahwa dia masih belum bisa memastikannya. Kemudian hari-hari berikutnya,
Mereka terus melanjutkan perjalanan dengan melewati rute yang cukup sulit dilewati. Dan akhirnya, mereka pun sampai di persembunyian Karamazov. Tanpa disangka, Karamazov sudah menunggu dan menyambut baik kedatangan mereka. Dan di sana juga banyak mayat hidup buatan Karamazov. Saat sedang makan malam, Watson menanyakan tentang keberadaan catatan Victor, namun Karamazov tidak menjawabnya. Dia malah memperingatkan Watson akan isi dari catatan itu yang nanti akan mempengaruhi hidupnya. Lalu ketika bangun di pagi hari, Watson mendengar sesuatu dan dia pun mengajak Friday untuk memeriksanya. Ketika membuka sebuah pintu, Watson sangat terkejut karena melihat Nikolai yang masih hidup sedang ditanamkan necroware oleh Karamazov. Watson pun mencoba menghentikannya, namun sudah terlambat, dan Barnaby yang baru datang hanya bisa terdiam tak bisa berbuat apa-apa. Karamazov sendiri, dia ingin menunjukkan kepada Watson bahwa ini adalah tahap selanjutnya dari teknologi menghidupkan mayat, sama seperti yang tertulis dalam catatan Victor. Kemudian Karamazov menyuruh Nikolai menanamkan necroware ke dirinya. Lalu sebelum kehilangan kesadaran, Karamazov mengatakan kepada Watson bahwa catatan Victor berada di Jepang dan berpesan kepada Watson bila sudah menemukan catatan itu, ia harus memusnahkannya. Lalu setelah kejadian itu, mereka pun menuju ke Jepang. Di sana mereka menemui Yamazawa Saigo, perwakilan dari tentara kekaisaran Jepang yang akan membantu mereka di sana. Karena sebelumnya, Nikolai sudah mengirim permohonan kepadanya. Kemudian mereka menuju sebuah laboratorium, karena di sana dicurigai sedang mengembangkan teknologi baru mayat hidup. Beberapa saat kemudian, mereka pun sampai di laboratorium itu, yang sedang dijaga tentara mayat hidup. Setelah berhasil masuk ke dalam, mereka menemukan banyak ilmuwan di sana yang baru saja terbunuh. Dan mereka juga menemukan banyak mayat hidup yang dijadikan eksperimen. Kemudian, mereka dihadang dua mayat hidup samurai yang sedang menjaga sebuah pintu. Barnaby dan Yamazawa lalu melawannya dan menyuruh Watson dan Friday pergi untuk mencari catatan itu. Setelah memasuki sebuah ruangan, Watson akhirnya menemukan catatan Victor. Namun saat sudah mengambilnya, ia tiba-tiba teringat kenangan bersama Friday saat dia masih hidup. Watson pun tidak jadi menghancurkan catatan itu dan malah menggunakan Friday untuk menganalisanya. Sementara itu, mayat-mayat lain juga sudah terbangkitkan. Namun tiba-tiba hal yang aneh terjadi pada Friday. Ia seperti memiliki jiwa dan merasa kesakitan. Lalu Friday pun hilang kendali. Keadaan di sana pun semakin rumit karena tindakannya itu mengakibatkan kebakaran dan membuat bangunan runtuh secara perlahan. Barnaby dan Yamazawa yang sudah terpojok oleh serangan mayat hidup akhirnya berlindung di tempat Watson berada. Saat di sana, sempat terjadi perdebatan antara Watson dan Barnaby yang berencana menghancurkan catatan itu, sedangkan Watson tidak ingin hilang kesempatan untuk Friday bisa mempunyai jiwa lagi. Namun karena terus berdebat, akhirnya Barnaby tidak sempat menghancurkan catatan itu. Karena api sudah semakin membesar dan mereka tertimpa beberapa reruntuhan hingga terkapar. Saat mereka tak berdaya, tiba-tiba datang seorang pria tua mengambil catatan Victor, yang ternyata pria itu adalah Duan, yang akhirnya menunjukkan dirinya setelah ratusan tahun bersembunyi. Kemudian Duan pergi bersama semua mayat hidup yang ada di sana. Watson dan yang lainnya pun tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka sudah tak berdaya. Lalu, sebelum Watson tak sadarkan diri, dia kembali teringat masa lalunya bersama Friday. Saat Friday masih hidup, dia juga seorang peneliti. Mereka berdua berambisi mencari metode untuk mengembalikan jiwa pada mayat. Namun Friday mengidap sebuah penyakit dan akhirnya dia meninggal. Tapi sebelumnya, dia sudah berpesan agar Watson bisa menggunakan tubuhnya sebagai eksperimen demi mencapai impian mereka. Kemudian saat Watson tersadar, ternyata ia sudah diselamatkan oleh Hadali. Dan kini, ia sedang berada di kapal milik pemerintah Amerika yang sedang dalam perjalanan kembali. Hadali juga memberitahukan bahwa teman-temannya juga berhasil selamat. Namun ia harus mengikat dan menyuntikkan Friday obat penenang karena Friday hilang kendali. Sementara itu, Barnaby sedang bersama Presiden Grant.
Ia meminta kepada Barnaby untuk meyakinkan Watson agar mau menganalisa jejak Duan. Karena menurut Presiden Grant, bila dibiarkan, Duan akan menggunakan catatan itu untuk melakukan eksperimen skala besar dan mengakibatkan kekacauan di seluruh dunia. Namun Barnaby menolaknya dan dia pergi meninggalkan ruangan tersebut. Di tempat lain, Duan bersama pasukan mayatnya sedang mengaktifkan mesin dengan menggunakan catatan Victor, yang kemudian memancarkan gelombang pada radius tertentu yang membuat para mayat hidup lepas kendali. Karena lokasi mereka yang lumayan berdekatan, Friday pun mulai merasakan efeknya. Dan Hadali yang dapat merasakan situasi dalam bahaya segera menyuntikkan penenang kepada Friday dan bergegas mengajak mereka pergi meninggalkan kapal. Akan tetapi, Presiden Grant beserta anak buahnya mencoba menghalangi mereka. Namun berkat bantuan Barnaby dan kemampuan khusus yang dimiliki Hadali yang mampu memancarkan gelombang untuk mengendalikan mayat hidup, akhirnya mereka bisa melarikan diri dari kapal, yang kebetulan sudah sampai di pelabuhan San Francisco. Hadali lalu berencana mengajak mereka bersembunyi di tempat persembunyian miliknya, agar dapat menyusun rencana untuk menemukan dan mengalahkan Duan. Namun saat sudah berada di pertengahan kota, mereka malah terkepung para mayat hidup yang lepas kendali, yang juga menyerang para penduduk kota. Lebih buruknya, Friday lepas kendali dan mencoba menyerang mereka. Hadali lalu membawa Friday dan Watson ke sebuah pintu menuju gorong-gorong, dan meminta Watson untuk pergi terlebih dahulu, dan Barnaby pun terus melindungi mereka. Pada saat itu, Watson menyadari bahwa Hadali adalah sebuah robot android saat melihat luka di tangannya. Dan sebelum berpisah, Hadali berkata bahwa ia dan Barnaby akan menyusulnya dan meminta Watson untuk selamat, agar dapat memecahkan rahasia roh karena Hadali sangat ingin memiliki jiwa. Saat berjalan di dalam gorong-gorong, Watson kembali diserang Friday yang lepas kendali. Lebih buruknya, Friday terlihat memegang sebuah pistol dan menembak tak terkendali ke arah Watson, di mana satu peluru berhasil mengenainya. Namun Watson tidak menyerah, lalu ia menyuntikkan penenang ke Friday yang sebelumnya diberikan Hadali. Setelah sampai di tempat persembunyian Hadali, Watson lalu menganalisa ulang Friday. Esok harinya, Walsingham dan anak buahnya berhasil menemukan tempat persembunyian Duan. Dia juga ternyata mempunyai kekuatan yang sama dengan Hadali, lalu dia pun melumpuhkan semua anak buah Duan. Di sana terungkap bahwa Walsingham mempunyai tujuan tersendiri untuk mendapatkan catatan Victor, karena dia ingin menaklukkan semua manusia yang ada di bumi. Lalu dia menangkap dan membawa Duan beserta catatan Victor menuju Menara London. Sementara itu, Hadali dan Barnaby yang selamat sudah ada di tempat persembunyian. Watson pun menghampiri mereka dan meminta maaf kepada Barnaby. Lalu tiba-tiba Barnaby memukul Watson dan mengungkapkan kekesalannya karena Watson tidak menghancurkan catatan itu sehingga membuat banyak kekacauan dan korban jiwa. Kemudian Watson berjanji bila ia diberi kesempatan, ia akan mengakhiri kekacauan yang terjadi, dan Watson meminta bantuan Barnaby. Lalu, Watson menunjukkan pesan yang dikirim Duan melalui writing ball, bahwa Duan telah tertangkap oleh Walsingham dan telah dikirim ke Menara London. Walsingham pun telah mengambil catatan Victor dan sedang merencanakan sesuatu yang mengerikan. Setelah mengetahuinya, Barnaby pun tak menyangka bahwa Walsingham akan melakukan semua itu. Mereka kemudian berangkat menuju London dengan kapal selam milik keluarga Hadali. Di perjalanan, Hadali bercerita kepada Watson bahwa ia diciptakan oleh ayahnya dan selama ini ia ingin memiliki jiwa. Di lain sisi, Walsingham yang sudah berada di Menara London sedang berusaha menganalisa dan mengendalikan pikiran Duan dengan menggunakan komputer analisis raksasa yang bernama Charles Babbage. Dan tanpa diduga, ternyata Walsingham memiliki otak dari Victor Frankenstein. Duan pun sudah menduga hal itu. Kemudian, setelah selesai menganalisa, Walsingham pun mengaktifkan Charles Babbage dengan menggunakan catatan dan otak Victor, yang akhirnya mengeluarkan gelombang sinyal yang mampu membuat seluruh mayat hidup di seluruh dunia lepas kendali dan menyerang para penduduk.
di mana mereka yang terkena gigitan mayat akan terinfeksi dan menjadi mayat hidup juga. Tak lama kemudian, Watson dan rekan-rekannya akhirnya sampai di Menara London. Kapal mereka pun disambut oleh beberapa tembakan meriam. Lalu, mereka menghancurkan gerbang penjagaan dan berhasil masuk. Barnaby langsung melawan para mayat yang mengepung mereka. Dia meminta Watson dan juga Hadali segera pergi untuk menghentikan Walsingham. Sementara itu, ia akan berusaha menghabisi para mayat dan mematikan sumber energi Menara London. Ternyata tempat itu dijaga sesosok mayat hidup yang besar dan juga sangat kuat. Barnaby pun terpaksa harus melawannya. Watson dan yang lainnya juga sudah sampai di tempat Walsingham berada dan langsung meminta Walsingham agar menghentikan tindakan gilanya. Namun mereka malah terkepung oleh mayat hidup milik Walsingham. Mereka pun melawannya dan akhirnya Hadali berhasil menyerang Walsingham dan menjatuhkannya. Lalu Hadali berusaha menahan The One dengan kekuatannya. Sementara itu, Watson memerintahkan Friday untuk menghubungkan dirinya ke Charles Babbage agar bisa menganalisis dan menghentikan apa yang sudah Walsingham lakukan. Namun, Walsingham akhirnya kembali bangkit dan berhasil menembak Hadali, sehingga membuat The One terbebas dan langsung membunuh Walsingham. Hadali juga akhirnya pingsan setelah mencoba menghentikan The One. Kemudian, The One membawa tubuh Hadali agar bisa ia jadikan wadah jiwa tunangannya, dan Friday pun sudah berada di bawah kendali The One. Watson pun berusaha menghentikannya, namun ia malah tertembak oleh Friday, dan akhirnya ia ditahan oleh para mayat agar tidak mengacaukan rencana The One. The One kemudian langsung mengambil alih kendali Charles Babbage dan memulai untuk membangkitkan jiwa tunangannya. Tak hanya itu, ia juga berencana menggunakan tubuh Friday untuk wadah barunya. Lalu dunia pun dipenuhi arwah dari para mayat hidup yang terserap ke dalam Charles Babbage. Karena itu juga, akhirnya Watson bisa terbebas, karena mayat yang menjaganya juga ikut lumpuh. Lalu ia berusaha untuk menghentikan The One, karena yang Hadali inginkan adalah jiwanya sendiri, bukan jiwa dari tunangan The One. Namun semua sudah terlambat, karena The One sudah berhasil memindahkan jiwanya ke tubuh Friday, dan Hadali sudah memiliki jiwa dari tunangan The One. Beruntungnya, Charles Babbage akhirnya mulai berhenti, karena Barnaby akhirnya menghentikan sumber energi Menara London untuk sementara waktu, yang membuat jiwa The One dan tunangannya terlepas dari Friday dan Hadali. Watson lalu menghubungkan Friday ke Charles Babbage yang mulai aktif kembali, agar bisa menganalisa ulang dan mengendalikan keadaan. Dan Watson pun berhasil menyerang The One. Namun The One balik melawan, yang membuat Watson sedikit terdesak. Lalu tiba-tiba Friday kembali memiliki kesadaran untuk beberapa saat, dan dia pun membantu Watson, sehingga The One akhirnya terbunuh. Charles Babbage pun ikut hancur, dan Friday kembali menjadi mayat hidup. Lalu setelah Hadali sadar, dia membantu Watson kabur dari sana, karena Menara London mulai runtuh dan akan hancur. Sementara itu, arwah-arwah yang telah diserap Charles Babbage pun menyebar dan kembali kepada mereka yang terinfeksi menjadi mayat hidup saat masih memiliki nyawa, dan keadaan pun berangsur normal. Setelah berhasil selamat, Hadali menceritakan kepada Watson saat jiwa tunangan The One sempat berada di tubuhnya. Ia merasakan kesedihan, amarah, kesenangan, dan ia takut tidak dapat merasakannya lagi karena ia tidak mempunyai jiwa. Namun Watson mengatakan, bila Hadali bisa merasakan semua itu, berarti Hadali memiliki jiwa. Watson kemudian mengungkapkan rasa sukanya kepada Hadali dan memberikannya sebuah hiasan bunga. Hadali pun begitu bahagia, namun ketika mereka akan berciuman, Barnaby pun datang untuk berpamitan. Karena semua yang telah terjadi, ia ingin berkeliling dunia untuk melihat banyak pemandangan. Setelah itu, ternyata Watson berhasil membawa catatan Victor. Lalu saat kembali, ia menyegel catatan Victor di dalam kepalanya, menggunakan necroware setelah ia teliti, agar selanjutnya tidak akan ada lagi kekacauan yang terjadi. Namun tindakan itu menyebabkan ia kehilangan ingatannya tentang seluruh perjalanan dan teman-temannya. Sedangkan Friday mendapat kesadarannya kembali karena dia yang digunakan untuk menganalisis catatan Victor sebelumnya.
4 tahun kemudian, mayat hidup sudah tidak ada lagi di dunia, dan terlihat Watson sudah mempunyai teman baru, seorang detektif terkenal yang bernama Sherlock Holmes. Hadali pun sudah berpasangan dengan Barnaby dan mengganti namanya dengan Irene Adler. Dan Friday hanya bisa mengamati Watson dari jauh, karena kini Watson sudah tidak mengenalinya lagi.